Oke, balik lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Nah, kali ini kita akan podcast lewat Zoom ya, karena ini narasumbernya cukup banyak. Saya mungkin bisa perkenalkan satu persatu. Ini ada Pak Hadar Nafis Gumai. Nah, beliau adalah Direktur Eksekutif Netgrid dan mantan anggota KPU. Terus berikutnya ada Mas Ibnu Syamsu. Nah, beliau adalah advokat di Temis Indonesia. Kemudian ada Mas Zaki Amali dari Tren Asia. Kemudian ini yang terakhir ada Mas Agus Sarwono dari TI Indonesia. Nah, ini kalau teman-teman melihat orang-orang ini, ini pasti sudah tahu temanya apa. Dan eh, kali ini kita akan obrolin nih. Ini pertama kalinya kita podcast soal private jet ya. Jadi pasca putusan DKPP beberapa hari yang lalu ini cukup memantik apa diskusi di publik ya, terutama di media sosial tentang putusan tersebut. Nah, ini tentu beririsan dengan beberapa hal yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk di antaranya itu adalah terkait dengan pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, untuk yang pertama mungkin saya mau ke Mas Ibnu dulu. Nah, ini Mas Ibnu kan sebagai Halo eh, Mas. lawyer dan kuasa hukum kita ya di KPK terkait pelaporan itu, kemudian juga yang menjadi apa salah satu pengadu di DKPP. Nah, pertanyaan pertama itu mungkin soal eh, bagaimana Mas Ibnu membaca putusan DKPP terakhir itu, yang soal apa eh, yang kemudian memberikan sanksi peringatan keras kepada pimpinan dan Sekjen KPU. Mungkin komentar umum dulu Mas, terkait dengan bagaimana Mas Ibnu menilai putusan itu secara umum. Oke Mas. Terima kasih Mas Riza dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Tentu kita akan mengupdate terkait dengan perkembangan advokasi yang kita lakukan oleh teman-teman TII, Trans Asia dan Temis Indonesia terkait dengan advokasi private jet ini. Yang pertama terkait dengan pelaporan di KPK itu kan kalau tidak salah sudah sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ya kita melaporkan koalisi masyarakat sipil melaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan private jet. Nah, kemudian kemarin sudah kita advokasi dan sudah kita temui begitu bagian KPK dan kemudian kami menyerahkan bukti tambahan terkait dengan temuan-temuan di DKPP. Tentu putusan DKPP sebagaimana yang sudah ditulis juga di dalam putusan DKPP ketika kita mengeprint begitu mencetak putusan DKPP di bawahnya itu tertulis bahwa putusan DKPP ini tidak bisa menjadi bukti ketika di persidangan atau untuk proses persidangan. Akan tetapi terdapat temuan yang menurut kami di Koalisi Masyarakat Sipil sangat menarik ketika di proses DKPP kemarin. Nah, pertama, ketika kami melaporkan terkait dengan pelaporan etik di DKPP, kami melaporkan seluruh komisioner KPU dan kemudian satu sekjen begitu ya, satu orang yakni sekjen KPU RI. Dan kemudian ketika di KPU RI, ketika di proses DKPP, ketika proses persidangan, ditemukan ada satu komisioner komisioner KPU yang itu berbeda pandang terkait dengan pelaporan itu. Salah satu komisioner menyatakan bahwa tidak pernah menggunakan private jet dan kemudian tugas mereka itu tidak terkendala karena dia tidak menggunakan private jet itu tidak terkendala. Itu temuan yang pertama ketika proses di persidangan. Dan kemudian temuan kedua terkait dengan proses pengadaan pada saat persidangan juga tidak bisa dibantah bukti-bukti yang dipunyai oleh teman-teman masyarakat sipil yang itu kami gunakan di Yayasan Dewi Keadilan ketika proses di DKPP, misalkan terkait dengan backdate data
pengadaan private jet, kemudian pengakuan dari Sekjen KPU terkait dengan pengadaan itu dilakukan dalam waktu 2 hari, dan kemudian apakah realistis begitu kalau misalkan pengadaan private jet itu 2 hari juga tidak bisa dijawab. Kemudian Majelis DKPP juga sudah memberikan waktu yang cukup untuk komisioner KPU para teradu pada saat itu untuk memberikan bukti-bukti terkait dengan terkait dengan bukti-bukti kami terkait dengan proses pengadaan dan lain-lain. Ternyata hingga putusan, dan di dalam putusan juga sudah ditegaskan bahwa KPU tidak menggunakan itu dan tidak memberikan bukti-bukti terkait dengan backdate data, kemudian terkait dengan dugaan-dugaan apa itu proses pengadaan yang salah. Itu tidak ada sama sekali bukti-bukti hingga putusan dibacakan. Akan tetapi yang menjadi catatan kami, seharusnya presiden teguran-teguran keras, teguran terakhir itu tidak ada kembali di DKPP, akan tetapi itu terulang sehingga putusan yang menjerat untuk komisioner KPU menurut saya sangat ringan, tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya dengan terbuktinya pelanggaran terkait dengan pengadaan private jet dan penggunaan private jet bukan sebagaimana tujuan, dan seharusnya itu menjadi pertanda bahwa memang terjadi pelanggaran etik berat sehingga harus diberhentikan semua. Nah, menurut saya itu gambaran umumnya, Mas Oh, Reza. kalau boleh diinfo, teman-teman dalam pengaduan itu meminta apa ke DKPP Oh putusannya? ya, kami dalam petitumnya adalah memohon untuk diberhentikan secara keseluruhan komisioner-komisioner KPU. Termasuk Nah, tetap sekjen gitu ya. termasuk sekjen untuk diberhentikan begitu. Nah, tetapi kan kita lihat ya, dari dulu kalau kita lihat itu komisioner yang lama yang diberhentikan itu peringatan kerasnya dan terakhir itu sampai 6 kali hingga dihentikan. Hmm, Dan kemudian terkait dengan komisioner-komisioner yang saat ini sudah menjabat, teguran-teguran dari DKPP itu sudah pernah dijatuhkan. Nah, ya, sehingga tidak ada alasan seharusnya kalau misalkan sudah teguran-teguran keras itu sudah dijatuhkan, nah, untuk diberhentikan itu sangat masuk akal. ya. Oke, nah saya ke Pak Hadar dulu ya. Ini Oke. Pak Hadar ini sudah ikut ya sejak pemeriksaan ya. Saya kira Pak Hadar nggak ikut ya. Jadi di apa Pak Hadar sudah ikut di pemeriksaan sebagai pengunjung ya. Kemudian Pak Hadar juga ikut memantau mungkin proses yang sedang. Dan saya lihat Pak Hadar aktif sekali di media sosial ya untuk apa mengupload beberapa apa ya tweet-tweet gitulah ya ke beberapa apa media. Nah, gimana Pak Adar melihat ini? Setelah ini kan cukup lama Pak ya soal soal private jet ini ya. Ya mungkin gaya hidup mewah ini sudah lama sekali. Terus kemudian ini ya mungkin kalau terakhir ini endingnya itu peringatan keras. Nah, gimana menurut Pak Adar secara umum nih? Ini publiknya kalau saya baca komentar di media sosial itu mulai agak panas ya dalam tanda petik ya. Jadi masyarakat mulai melihat wah ini terbukti nih menggunakan private jet tapi eh, kok sanksinya peringatan aja. Nah, gitu. Gimana Pak Adar? Oke, baik. Terima kasih Mas Reza dan teman-teman yang sudah ikut bergabung. Jadi saya kira putusan DKPP ini putusan yang sangat lemah ya. Peringatan keras yang menurut saya tidak apa tidak memberikan efek apa-apa ya. Bahkan menurut saya ini putusan yang mempermalukan dirinya sendiri DKPP itu. Karena DKPP itu kan diberikan otoritas yang sangat penting ya di dalam undang-undang pemilu kita, yaitu memastikan bahwa penyelenggara pemilu kita ini eh, patuh pada etika. Nah, padahal apa yang terjadi, Mas Ibnu tadi sudah memberikan beberapa hal ya yang terbukti di dalam proses, itu hal-hal yang sangat serius. Gitu. Jadi para penyelenggara atau mereka yang menjadi teradu ini
itu ketidakmampuannya untuk menunjukkan atau menjawab ya informasi yang ditanyakan tentang bagaimana proses tender itu yang tidak runtut, kemudian diminta untuk menunjukkan bukti bahwa tidak demikian seperti yang mereka sampaikan, itu tidak diberikan. Padahal mereka adalah yang punya informasi itu atau dokumen itu kalau memang betul ada. Nah, jadi pada forum sidang mengatakan akan diberikan, tidak dilakukan. Jadi mereka ini termasuk yang masuk kategori menyembunyikan data-data tersebut ya. Nah, saya kira itu satu pelanggaran yang sangat serius. Jadi kalau hanya diberikan peringatan keras ini ya tidak ada maknanya. Tentu kita senang bahwa publik dengan putusan ini semakin memahami persoalan. Jadi ramai mereka merespon, terutama di media sosial. Tetapi ya itu hanya menjadi keramaian, kemudian penyadaran publik. Tetapi kemudian apa yang harus ditanggung atau dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara pemilu kita ini ya tidak tidak ada hal yang prinsipil dan sangat mungkin mereka ya melakukan hal seperti ini lagi selanjutnya. Dan Kalau menurut saya, Mas Reza, yang menjadi masalah besar akibat dari putusan yang lemah ini itu setting dari standar etika penyelenggaraan pemilu menjadi sangat rendah. Nah, ke depan akhirnya ya cukup seperti ini aja, nggak apa-apa, tidak profesional, melanggar aturan, gitu, terjadi ke depan. Sepanjang pemilunya sudah selesai, kemudian dananya memang sudah tersedia, begitu kan? Saya kira itu menjadi konsekuensi atau risk yang sangat mungkin terjadi ke depan dengan standar etika penyelenggara yang menjadi rendah begitu. Kira-kira begitu. nah, menurut Pak Dar dengan sanksi ya, Ya. peringatan keras ya, walaupun secara eh, terminologi peringatan keras gitu ya. Maksudnya kalau publik Hmm. melihat menilainya awam gitu, ya Ya. diperingatkan secara keras ya. Maknanya itu maksudnya Kak, itu dampaknya ke KPU-nya apa Pak? Kira-kira kalau itu Justru secara menurut saya tidak ada, nggak ada ya tidak ada. Ya mereka mencobalah. Kemarin ada mengeluarkan press release ya dari Ketua statement ya. KPU kan menjelaskan kenapa dan sebagainya dan Hmm. seterusnya gitu. Ya itu hanya excuse atau alasan penjelasan lebih jauh yang mereka ingin manfaatkan dan saya kira tidak berdampak apa-apa terhadap mereka ya. Saya tidak yakin tuh karena ini lagi-lagi persoalan yang sangat serius yang mereka lakukan yang ya kita lihat nanti apakah KPK bergerak atau penegak hukum bergerak lanjutnya. Ini sangat mungkin ada persoalan korupsi di dalamnya begitu. Nah, jadi saya kira itu resiko yang mungkin terjadi ke depan. Saya Nah, tambahin satu lagi ya oh ya, keseriusannya nih udara saya. ya silakan Pak. Eh, ini kan jelas-jelas melanggar peraturan dari Menteri Keuangan. Kan Hmm, mereka itu punya semacam peraturan yang memuat standar dari perjalanan dinas, transportasi perjalanan dinas yang bisa digunakan oleh pejabat seperti mereka-mereka yang bertugas di KPU ini. ya. Dan itu sudah luar biasa loh fasilitasnya.
Uh, Dan itu belum dibahas di dalam eh, persidangan, seingatku ya. ya, ya. Ya, Jadi ini bagian juga menjadi kelemahan dari DKPP kita menurut saya. Karena misalnya jumlah penerbangan ya, maaf kalau saya agak lebih melebar atau lebih dulu menyampaikan, itu kan angka-angka yang diajukan oleh teman-teman ini semua sebagai pengadu. Tetapi apakah betul jumlah itu demikian? Saya duga lebih banyak lagi penerbangan itu sebetulnya. Kalau lihat dari masa kontraknya ya. ya, Um, dan itu sesuatu yang sebenarnya sangat tidak sulit dilakukan oleh DKPP kita. Karena dia tinggal tanya aja, minta lagi kepada KPU satu, mana list dari penerbangan dan siapa saja yang terbang. nah, Gitu kan? Kemudian bisa dibandingkan. Minta juga DKPP kepada penyedia jasa ini. PT apa ini? Alfa 5 Cakrawala Indonesia Indonesia. itu. Nah, itu kan bisa ketahuan persisnya nanti. Dan saya duga penerbangan lebih banyak dan itu untuk pemanfaatan yang tidak berkait dengan seperti yang mereka maksudkan untuk menyewa ini gitu. Saya kira itu tambahan apa kekecewaan saya terhadap DKPP ini yang akhirnya apa terlihat agak cenderung melindungi dan keluarlah putusan yang judulnya keras tapi sebetulnya lemah ini. Ya. Oke, nah tadi Pak Adar sudah menyinggung nih soal apa? Soal tender ya. Nih ada Mas Tile di sini. Nah, Hmm. jadi eh, TI kan yang salah satu yang apa? Apa? Mengawal lah ya soal pengadaan Hmm. sejak awal muncul di publik ya. Pasca sidang di DPR itu eh, teman-teman TI melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen pengadaan di Hmm. yang tersedia bagi publik ya. Ya. Nah, Mas Agus ini saya ke Mas Agus ya. Eh, Memang tadi disebut ya soal persidangan itu memang ada menyinggung soal proses tender macam-macam itu ya. Pemilihan. Saya mengikuti juga proses sidangnya dan mungkin teman-teman yang apa bisa menyaksikan kembali ya. Kayaknya sidangnya itu masih bisa dilihat di YouTube-nya DKPP. Eh, Memang diungkit tapi kayaknya nggak tuntas atau bahkan mungkin hampir tidak bisa disebut diungkap ya. Jadi kayak kalau saya melihatnya cuma disebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kira-kira jawabannya begitu. Nah, Mas Tile gimana nih? Ini ada banyak hal ini yang apa? Yang mungkin ada yang luput dari pemeriksaan di DKPP ini terkait dengan pengadaannya. Gimana Mas Agus? Ya, makasih Mas Reza. Betul ya, aku mengamini apa yang disampaikan Pak Hadar tadi begitu. Di dalam proses persidangan itu, eh, apa namanya, prosesnya itu tidak didalami dalam konteks pengadaan. Sependek ingatanku itu baru ditanya soal bagaimana proses perencanaannya dan seterusnya begitu ya. Dan keduanya adalah soal identifikasinya begitu. Meskipun cukup baik ketika ada pertanyaan identifikasi karena kemudian membandingkan apa yang disampaikan, apa yang diceritakan oleh apa namanya salah satu komisioner yang kemudian memilih menggunakan apa pesawat komersil ketimbang menggunakan private jet. Itu nilai nilai plusnya begitu. Tapi nilai minusnya adalah memang tidak mendalami secara proses pengadaannya. Bagaimana perencanaan dilakukan begitu ya. Bagaimana proses pemilihan penyedianya, bagaimana proses negosiasi penyedianya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita dalami begitu ya di dalam proses pengadaan itu semakin kita selami di dalam proses pengadaan, semakin banyak temuannya begitu, semakin banyak permasalahannya. Contohnya apa? Apakah harga yang kemudian tayang itu cukup wajar gitu ya? Karena sependek pengetahuanku dalam proses, karena prosesnya lewat lewat e-katalog, maka harga yang tayang adalah harga yang paling mahal gitu. Hmm. Itu kecenderungan di dalam apa namanya di e-katalog begitu. Nah, di dalam e-katalog juga, meskipun banyak klaim bahwa
ini prosesnya cepat, tapi jangan lupa risiko korupsinya masih sangat besar begitu. Banyak sekali case-case yang terjadi di dalam KPK cukup banyak sebelum mengungkap dalam proses pengadaan di sejumlah daerah dan juga sejumlah lembaga apa kementerian dan lembaga begitu yang proses pengadaannya via e-katalog dan terbukti menjadi apa ada temuannya. Nah, dalam proses persidangan kemarin lagi-lagi memang hakim pemeriksa itu tidak banyak mengulas proses pengadaannya begitu. Bahwa kemudian diceritakan bahwa ini sudah melalui rapat pleno begitu ya sejak tahun 2023 begitu. Tapi lagi-lagi tidak mendalami justifikasi mengapa private jet kemudian digunakan dan mengapa proses tendernya itu dilakukan prosesnya sangat cepat begitu. Ya, sisi baiknya lagi adalah ketika apa namanya hakim pemeriksa itu kemudian bertanya ke Sekjen dan juga ke pihak KPU bisa nggak membuktikan gitu ya proses perencanaan pengadaannya dan seterusnya dikasih waktu kalau tidak salah seminggu dan itu tidak bisa apa namanya dibuktikan gitu sehingga betul aku sepakat dengan Mas Ibnu dan Pak Hadar tadi harusnya memang dari sisi dari kerangka administrasi ini udah cacat gitu ya pengadaannya sudah cacat dari sisi kerangka administrasi ada aturan di dalam PMK yang sudah disampaikan Pak Hadar tadi ada ketentuan kok ketika kita mau melakukan perjalanan dinas gitu di level pejabat publik dari mulai apa namanya pimpinan lembaga sampai dengan staf gitu ya yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan gitu. Tapi dengan cepat dengan apa dengan alasan waktu mepet 75 hari kemudian dia dengan enak menggunakan apa namanya private jet gitu. Nah, ke berikutnya adalah dari aspek eh, apa namanya KPU tidak pernah lagi-lagi KPU tidak pernah mau belajar begitu ya. Padahal kasus-kasus sebelumnya KPU pernah pernah ada kasus di dalam pengadaan barang dan jasa begitu. Nah, harusnya KPU Banyak ya, belajar di situ. Kenapa? banyak dan berulang gitu ya. Betul, banyak dan berulang begitu. Dan KPU nampaknya tidak mau belajar di situ begitu. Nah, ketiga sayangnya kemarin itu tidak termention tuh soal eh, KPU bisa nggak ngasih kontrak gitu ya Hmm. atau KPU bisa nggak mengeluarkan data manifest penerbangan di dalam proses persidangan lagi-lagi begitu. Nah, kalau misalnya ditanya itu dan datanya ada, itu tentu akan sangat menarik untuk untuk kita dalami begitu paling tidak begitu ya. Kira-kira itu Mas. Nah, nah kalau kita lihat di persidangan, kalau kaitan dengan perencanaan, kayaknya kita baru tahu ya kalau itu sudah ada rapat pleno di tahun sebelumnya 2023. 2023. Jadi perencanaannya itu ya kalau mau disebut perencanaan itu di 2023. Jadi sudah ada. Tapi waktu itu disebut nggak ya soal apakah ketika mereka pleno itu apa sudah ada di pikiran mereka bahwa akan mengadakan yang namanya private jet. Aku agak lupa itu soal soal itu. Ya, Disebut terkait nggak? dengan ya Ya terkait Mas ini dengan pleno silakan. itu dilakukan di Oktober 2023 Oke, oke. dan kemudian di situ memang udah disepakati untuk adanya private jet itu kalau versi Oh. itu dan Hmm. kemudian kita minta tuh pada saat itu apa berita acara terkait dengan pleno itu mana karena hanya disebut dalam pokok-pokok apa itu jawaban si termohon Hmm. akan tetapi tidak dilampirkan di bukti-bukti mereka. Jadi Hmm. bukti-bukti mereka itu tidak ada sama sekali terkait dengan BA itu, tapi Ya. disebutkan nomor BA-nya begitu. Nah Nah ini itu saya ke Mas ya, ini. Ya, saya ke Mas Zaki ya. Nah ini kuncinya di sini nih. Kunci eh, private jet itu dalam tanda petik disalahgunakan. Jadi Pak Adar tadi sudah sebut. Ternyata tidak dipakai untuk kepentingan yang mereka sebut apa logistik ya. Tapi malah dipakai buat yang lain-lain. Nah, Mas Zaki
kan sebagai salah satu saksi fakta ya, waktu dicecar oleh salah satu teradu, ini saksi ahli atau saksi fakta? Nah, ini saksi fakta. Nah, soal rute. Jadi, rute ini menjadi kunci sebenarnya, selain soal pengadaan tadi, soal tentang eh, kalau boleh disebut dugaan penyalahgunaan fasilitas ya, yang yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan eh, yang tadi disebut soal logistik macam-macam itu, tapi ternyata digunakan untuk yang lain-lain. Gimana Mas Zaki itu melihat terkait putusan, masih terkait putusan ya, eh, para pemeriksa apa majelis pemeriksa ini paham gak sih mereka? Saya juga ragu itu. Soal rute-rute yang kemudian muncul 59 rute. Itu kan ketemuan kita dan kemungkinan akan lebih banyak kan sebenarnya ketimbang yang 59 itu. Gimana Mas Zaki? Ya, oke. Sebelum masuk menjawab pertanyaan, saya ingin mengilustrasikan. Jadi, KPU ini tuh kalau saya umpamakan, dia ini tuh pewaris. Mewarisi sistem yang sudah dibangun sedemikian rupa, mewarisi anggaran yang sangat besar sekali. Dia kan nggak ikut mencari uang kan, nggak ikut Nggak ikut. mencari APBN kan. Tapi mereka yang minta uang ya Mas, mengajukan Iya, angkanya Mas. Iya, Ya. Kak. dan celakanya KPI pemerintah itu adalah menghabiskan sebanyak-banyaknya, seolah negara ini diwariskan ke mereka untuk dihabiskan. Dan ini bertolak belakang dengan perintis. Nah, perintis ini kalau mewaris ini naiknya private jet, Mas Reza, Ya. Pak Hadar. Ya. Kalau perintis naiknya pesawat perintis. Nah, dua hal yang berbeda dan tujuannya sama tuh, sama-sama diniatkan ke daerah terluar, ke daerah 3T. Dan kalau tujuannya ke sana naiknya ya pesawat perintis, bukan pesawat pewaris. Nah, ini yang apa namanya cukup kontradiktif dengan tujuan mereka awal bahwa untuk memonitoring ya kurang lebih judulnya begitu terus menggunakan pesawat jet ke daerah-daerah terluar di mana sebetulnya landasan-landasan untuk pesawat di daerah terpencil itu nggak muat pesawat jet seperti ini untuk masuk ke sana. Yang bisa masuk ya pesawat-pesawat tertentu yang memang tujuannya untuk daerah-daerah sangat kecil dan pesawat-pesawat ini dikenal sebagai pesawat perintis. Nah, ini satu kontradiksi yang pertama. Nah, yang kedua saya mau ngomong di era keterbukaan informasi sekarang ini dan di era apa namanya eh, dunia digital yang meng apa istilahnya ya memiliki banyak sekali tools orang sembunyi di udara di sebuah apa istilahnya ya layanan udara itu sangat sangat susah. Hmm. Em, Mungkin KPU nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau mereka menyembunyikan rapat-rapat eh, perjalanan mereka bahkan saya dengar tidak boleh ada satupun foto, nah, kecuali latar belakangnya Pak Hadar itu. Iya, ini asli nih Mas. Tidak boleh ada satupun foto yang muncul ke publik gitu. Nah ini kan aneh, pakai uang publik, pakai uang rakyat kok nggak muncul ke publik. Ini ada apa gitu kan? Apa istilahnya ya? Barang itu semakin disembunyikan kan semakin menunjukkan apa istilahnya ya? Keanehan gitu. Kan barang publik, uang publik kenapa harus disembunyikan gitu kan? Mereka mau bagaimana mempertanggungjawabkan uang publik gitu. Jangan-jangan kalau dia tidak menunjukkan satupun foto, jangan-jangan fiktif kan begitu pertanyaan awamnya gitu. Jangan-jangan mereka melakukan ini semua fiktif karena nggak ada satupun foto yang beredar di apa namanya di platform KPU manapun atau publik tuh nggak tahu gitu. Bahkan saya sebagai peneliti di sini saya nggak pernah mendapatkan foto mereka duduk nyaman di pesawat Embraer Legacy 650 ini gitu atau mereka berlatar pesawat ini foto. Padahal biasanya biasanya orang yang sewa pesawat jet
atau apa orang kaya baru OKB Hmm. atau influencer itu sangat bangga sekali loh Oh, bisa flexing naik. ya. Iya, dan akan direview dari dia naik sampai dia turun itu semua akan dijadikan materi. Lah ini pakai duit rakyat, nggak ada satupun dokumentasinya. Ini sangat-sangat fatal menurut saya dalam konteks penggunaan dana publik. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan dana puluhan miliar ini, gitu. Nah, dari hal-hal yang seperti inilah sebetulnya tergelitik untuk memeriksa perjalanan-perjalanan tersebut, gitu. Dan memang didapati ada lebih dari 59 kali. Yang 59 kali itu kan yang dibuktikan, yang dapat dibuktikan di DKPP. Namun yang belum ada di sana, tentu saja saya meyakini masih lebih banyak gitu karena tadi dijelaskan kontraknya itu bisa sampai lebih dari bulan Maret, sementara pemantauan ini batasnya sampai bulan Maret gitu. Nah, inilah yang sebetulnya eh, menjadi pintu masuk nih, itu menjadi pintu masuk KPK, aparat penegak hukum untuk mendalami gitu. Jangan minta masyarakat sipil untuk memberikan bukti. Kita ini kita ini punya banyak limitasi. Jangan jangan menunggu gitu. Kita punya banyak sekali keterbatasan. Kita bukan aparat penegak hukum gitu. Kita memberikan kajian berdasarkan masalah-masalah yang berusaha disembunyikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apa ya? Ini kalau saya lihat menjadi semacam kotak Pandora gitu. Kita semua di sini sudah berusaha membuka kotak Pandora tersebut dan akhirnya terbuka kan banyak sekali apa namanya praktek-praktek kemewahan, kantor yang sangat mewah, jam tangan mewah, kendaraan mewah, apartemen mewah. Wah, Nah, semua ini bertolak belakang dengan apa yang sedang dialami oleh masyarakat yang dicekik oleh berbagai kebijakan pajak, gitu. Nah, ini nggak relevan sama sekali gitu. Nah, menurut saya inilah saatnya gitu ya, kotak yang sudah dibuka, kita rame-rame udah melakukannya untuk menindaklanjutinya. Eh, para aparat penegak hukum yang ada di sana, mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. nah ini kan Begitu. kemarin yang ke dalam itu kan Mas Ibnu ya. Dan bertiga ya, Mas Ibnu, Mas Agus. Nah, ini kan kembali ya melengkapi laporan ya ke ke KPK. Eh, Kira-kira kalau mau di-spill jawaban KPK apa, Mas Ibnu? Mungkin yang bisa dibuka saja di publik ya. Setelah Iya, ada laporan kita putusan di KPP itu, mereka apa ininya responnya? iya. Respon terakhir apa yang disampaikan oleh Humas KPK satu ya. Nah, Iya. terkait dengan apa, ketika kami di KPK di dalam, tentu kami menjelaskan temuan-temuan yang sudah disampaikan tadi ke ke KPK. Dan kemudian respon KPK ya KPK sedang proses telaah kan sekarang. Dan kemudian ya harapannya dengan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan seharusnya tidak ada kendala lagi untuk seharusnya kan KPK dalam hal ini kan selain meminta bukti kepada masyarakat sipil tentu dengan apa dengan kondisi yang saat ini bisa melakukan profiling masing-masing begitu. Jadi sebenarnya siapa sih aktornya begitu? Swasta dan komisioner KPU maupun kesekjenan. Nah, tentu Hmm. hal-hal itu harus dilihat misalkan dalam proses pengadaan siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan. Tentu ketika proses pemanggilan itu kan belum suatu hal yang pro justisia gitu ya kalau di KPK. Jadi belum masih jauh gitu ketika apakah akan ada tindak pidana atau tidak. Nah, seharusnya langkah-langkah seperti itu melakukan misalkan meminta klarifikasi terhadap di bagian pengadaan, kemudian di swasta itu juga perlu dilakukan oleh KPK sehingga terlihat kerja-kerja KPK itu sudah sampai mana dan kemudian peran masyarakat sipil itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman KPK menunggu dari masyarakat sipil tentu itu sebuah kemunduran ya di KPK. Nah, padahal KPK sudah yang sangat pakem begitu terkait dengan pengadaan dan ini juga tidak pengadaan yang pertama begitu.
pengalaman-pengalaman KPK terkait dengan proses pengadaan itu kan sudah sangat banyak. Nah, itu harusnya bisa digunakan dalam apa itu dalam hal penanganan private jet ini. Misalkan mengundang BPK begitu ya, meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigatif atau apa terkait dengan private jet ini. Seharusnya itu bisa dilakukan oleh KPK. Tapi di dalam persidangan itu, ini saya sekilas mendengar dari dari Sekjen kalau tidak salah, selain soal pengadaan yang disebut sudah memenuhi ketentuan, ada sebaik kalimat gitu yang menyebut bahwa sudah diaudit, tapi agak kurang jelas ini diaudit siapa dan konteksnya apakah audit private jet atau audit KPU-nya. Nah, itu disebutkan juga bahwa Hmm. KPU dalam hal-hal apa itu dia nggak menyebutkan spesifik apakah private jet atau apa, tapi hal ini sudah diaudit oleh BPK dan hasilnya WTP atau apa gitu ya, wajar tanpa pengecualian atau apa disebutkan begitu, tapi nggak dijelaskan apakah ini adalah terkait private jet atau enggak. Ya, WTP banyak juga lembaga WTP tapi besoknya ditangkap ya per kasus. Nah, Pak Hadar ini eh, Ini Mas Reza udah mau ngasih tahu, kasih hints. WTP tapi nanti ada juga yang ditangkap katanya. nah, kalau itu kan apa situasi umum ya. Jadi Iya, 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 iya. itu pun Oke. apa lembaga-lembaga juga banyak yang bilang WTP itu ya ya belum tentu ini pemeriksaan keuangan ya. Iya, iya. Nah, ini balik lagi ke soal KPU-nya, Pak. Ya. Eh, Kalau kita lihat di dalam proses persidangan itu kan mereka para teradu ini kan mengeluh ya, Hmm. mengeluh ya, lebih banyak ngeluhnya. Hmm. Apa eh, Bahkan bukan mengeluh aja tuh, seperti kalau cara penyampaiannya itu seperti merengek. jadi jadi apa dengan waktu yang terbatas, dengan apa namanya waktu terbatas, kemudian anggaran nggak mungkin ngeluh ya karena anggarannya besar. Waktu terbatas, kemudian mengharuskan harus memenuhi apa apa logistiknya harus sampai. Ya, Nah, kan mencoba membangun logika soal kebutuhan itu ya di ya, situ. Nah, Pak Hadar sebagai orang yang pernah berpengalaman di dalam, ya, ya. sebagai mantan anggota KPU, gimana Pak Hadar melihat model model penyelenggara pemilu kita yang eh, seperti ini ya? Jadi Ya. menggunakan apakah separah itu? Apakah memang serumit itu sehingga jalan keluarnya adalah seperti yang di belakang Pak Hadar itu harus pakai itu. Kalau enggak logistiknya nggak nyampe. Kira-kira kalau dalam pandangan awam saya tuh kalau membacanya begitu Pak. Gimana Pak Hadar? Ya, jelas pesawat ini bukan dimaksudkan untuk membawa logistik. Jadi kalau dibilang tadi logistiknya nggak nyampe, ya nggak mungkin juga dengan penggunaan private jet ini. Nah, sekarang Mbak, kita lihat ke belakang. Bahwa jadwal kampanye yang dijadikan dasar alasan, itu jadwal kampanye di pemilu 2024 ini jauh lebih pendek dari pemilu sebelumnya, yang sampai 200 hari lebih itu. Nah, tetapi kan sebetulnya jadwal kampanye ini kan bukan diputuskan juga mendadak. Ini kan sudah diputuskan oleh mereka sendiri setelah konsultasi dengan Komisi 2. Itu kalau tidak salah di bulan Juli tahun 2022. Nanti kita Hmm. bisa cek lagi PKPU tentang tahapan itu. Tetapi kalau tidak salah demikian. Jadi 2 tahun sebelumnya penyelenggara ini sudah tahu tahapan pemilu itu kapan saja di setiap tahapannya, mulai tanggal berapa sampai berakhir tanggal berapa, termasuk masa kampanye ini. Itu yang pertama. Hmm. Jadi punya waktu yang sangat panjang untuk menyusun perencanaan-perencanaan, termasuk perencanaan terhadap tahapan-tahapan yang memang krusial gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak semua proses logistik itu
khususnya logistik pemungutan suara, itu hanya bisa dilakukan pada masa 75 hari itu. Banyak logistik yang memang dibutuhkan untuk hari pemungutan suara itu bisa dilakukan sebelumnya. Sebagian besar itu setelah penetapan daftar pemilih dan lokasi atau jumlah TPS. Jadi hal-hal seperti jumlahnya kotak suara dan seterusnya gitu. Formulir-formulir tertentu. Jadi tidak semua itu baru bisa dilakukan pada saat atau di masa kampanye yang pendek itu. Kemudian yang lain adalah monitoring seperti yang mereka akhirnya sebutkan belakangan, tidak sejak awal, itu bisa dilakukan dengan cara yang tidak harus menghadiri di lapangannya langsung. Karena mereka ini kan terstruktur sangat selain luas, tapi juga menjangkau terus ke bawah. Jadi jenjang struktur mereka ini sangat besar dan itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak harus mereka sendiri yang hadir ke tingkat, ini kan mereka berkunjungnya ke tingkat kabupaten semua juga kan? Iya. Nah, tidak harus. Tidak, ini praktek yang kami lakukan juga dulu. Kalau toh iya, hanya 1-2 dan tidak harus ke semua lokasi dalam waktu yang secepat itu. Jadi semua ini adalah bagaimana memanfaatkan struktur yang ada, kemudian juga mengatur jadwal dengan pembagian tugas yang juga distribusi secara rinci dan jelas sejak awalnya gitu. Belum lagi kalau mereka betul-betul mendesain dan kemudian merapihkan serta menggunakan silok yang mereka miliki, itu sebetulnya juga bisa. Karena di situ seharusnya punya laporan-laporan setiap logistik itu sudah sampai di mana, kapan, dan berapa banyak, itu semua ada di dalam sistem itu sebetulnya. Tetapi kita semua tidak ada yang tahu juga kan, karena publik tidak bisa mengaksesnya dan seterusnya gitu. Tapi sebetulnya seharusnya ada di sana. Jadi ada cara-cara yang kalau memang mereka betul-betul mempersiapkan dengan baik, mereka tidak harus seperti apa yang mereka lakukan, penggunaan pesawat jet pribadi yang begitu mahal dalam waktu yang pendek. Dan yang terakhir, dari dulu itu selalu ada kerjasama dengan pihak-pihak yang memang punya fasilitas ini. Logistik itu menggunakan pos, tugasnya pos untuk menggunakan transportasinya dan sebagainya. Ya, kita tinggal memonitor. Tetapi ada daerah-daerah yang memang sangat sulit. Itu sudah ada MOU dengan kepolisian, dengan TNI, yang punya penerbangan atau alat transportasi yang bisa menjangkau jauh-jauh ke pelosok-pelosok juga gitu. Mereka punya helikopter, mereka punya kapal laut dan sebagainya gitu. Nah, ini yang seharusnya mereka manfaatkan. Tetapi tidak kemudian memutuskan, nah ini perlu dicek nih, betul nggak ada rapat pleno, betul nggak pada rapat pleno itu memang mereka sudah memutuskan daerah-daerah seperti ini dan kapan gitu. Itu kan tidak terbukti juga di dalam persidangan DKPP ini. Tidak ada itu dokumennya akhirnya. Mas Ibnu mungkin bisa koreksi saya, tapi saya juga itu tidak Ya. ada. Tapi gini Pak, Ya, yang salah satu yang kemudian saya tangkap sendiri kalau melihat proses persidangan itu, ya, selain soal urgent, selain soal tahapan yang mepet katanya tadi itu, ya, adalah soal eh, apa namanya, kayaknya butuh banget tuh pimpinannya harus ke daerah gitu. Jadi ada ya. semacam efek Faktor apa? psikologis lah gitu ya. Ya, nah itu apakah maksudnya itu itu kan jadi semacam kontradiksi ya. Di Ya, satu sisi mereka mau mengklaim bahwa ada kebutuhan, bahwa pimpinannya harus turun, tapi di ya. sisi yang lain ini mereka mengakui bahwa orang-orang di bawahnya ini nggak bisa, dalam tanda petik nggak bisa kerja gitu.
Ya, tidak ya, melakukan apa semacam apa namanya tugas-tugasnya lah di ya, daerah ya, terkait. Masa aku kemarin itu ada baca, masa pimpinan KPU harus melihat menyaksikan orang lipat surat suara kan ya, maksudnya itu jadi. Nah itu gimana Pak Hadar? ya, Soal relasi itu tadi, padahal udah nyinggung sedikit sih soal ya, relasi. itu lagi-lagi Mas Reza dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak mampu untuk mempersiapkan eh, aparat-aparat atau petugas mereka itu di daerah. Gitu. Jadi akhirnya ya mereka harus melihatnya sendiri secara langsung ke bawah. Padahal lagi-lagi ini ada tingkatan. Apa memang semua orang di provinsinya itu adalah orang yang juga bermasalah, jadi kita nggak bisa percayakan untuk mengecek mereka yang di tingkat kabupaten kotanya masing-masing. Hmm. Apakah demikian juga gitu? Hmm. Nah, jadi saya kira ini ya mungkin bagian dari persoalan mereka yang lalai untuk bisa mempersiapkan orang-orangnya di tingkat bawah gitu. Bahwa mereka perlu betul-betul siap, mereka harus punya mekanisme pengecekan, pelaporan, dan ini seharusnya satu exercise atau pekerjaan yang bisa mereka lakukan di tahapan sebelumnya gitu. Teman-teman paham ya? Jadi setiap tahapan pemilu itu kan ada apa masing-masingnya. Dan sebetulnya pola kerjanya itu kan sama aja. Apakah memang petugas pendaftaran pemilih kita melakukan dengan baik atau tidak gitu. Nah, jadi exercise ini cara-cara untuk mengecek mereka secara berjenjang itu harusnya sudah bisa dilakukan. Jadi bukan satu-satunya arena yang kemudian baru mereka lakukan di bagian akhir ini untuk isu logistiknya gitu. Hmm. Nah, jadi saya menduga mereka memang akhirnya eh, mungkin lalai untuk melakukan proses yang akan berulang itu di tahapan sebelumnya, gitu ya, drill-drill itu, gitu. Dan akhirnya mereka merasa terpojok sehingga tidak ada pilihan lain. Nah, mereka harus lakukan sendiri dengan terbang ke sana kemari, gitu, bergerombol terbangnya juga, gitu. Nah, saya kira itu persoalan mereka. Tetapi menurut saya sekali lagi nyata-nyata ini tidak dibolehkan. Tetapi mereka di bulan Oktober setahun di 2023 mereka sudah bersepakat melakukan pelanggaran ini secara bersama-sama. Menurut saya itu sudah satu keseriusan pelanggaran etika yang seharusnya ya mohon maaf tidak diberi ampun oleh penyelenggara pemilu oleh DKPP kita. Ya. Oh, nah ini saya balik ke Mas Zaki ya. Tadi itu soal apa? Kan dia diklaim ya mungkin di sidang ini mungkin menambah semacam apa ya? Ya ini bukan buat mengangkut logistik ya. Jadi masyarakat pun harus tahu bahwa penggunaan private jet itu bukan mengangkut kotak suara, ngangkut surat suara, bukan ngangkut tinta gitu ya, tapi ngangkut orang. Orangnya siapa? Nah, ya yang kemarin kena sanksi lah kira-kira gitu ya. Walaupun banyak juga tuh yang kita nggak tahu. Nah, ini Mas Zaki gimana nih Mas? Eh, Kayaknya di situ di sidang di pemeriksaan itu kayaknya KPU hanya menunggu apa apa namanya mengkonfirmasi saja bahwa temuan dari teman-teman CSO soal trayek yang 59 itu ya udah diiyain aja gitu. Tapi tidak di apa bahwa trayeknya itu sebenarnya lebih dari itu. Nah, itu satu. Soal rute tadi itu tapi sejauh apa itu kita bisa melihat rute itu secara keseluruhan. Gimana kita tahu 59 itu kan yang bisa kita temukan yang berdasarkan penelusuran kita berdasarkan penelusuran Mas Zaki berdasarkan platform yang tersedia dan kemudian yang kedua ini soal manifest.
soal manifest ini juga nggak clear ya kalau saya menyaksikan itu kayak, oh, Pak Sekjen ikut nggak? Ikut. Nah, udah gitu aja jawabannya. Pak Bapak ini ikut nggak? Ikut juga. Bapak ini ikut. Oh, tidak ikut. Nah, jadi itu forum konfirmasi searah jadinya ya. Nah, maksud saya, eh, kita sejauh apa sih bisa mengetahui itu, manifest itu? Jadi, karena tadi Mas Zaki bilang, ini kan uang publik ya. Harusnya kan kalau dia naik pesawat Garuda Indonesia kan, ya udah dia di manifest di Garuda Indonesia gitu. Kan nggak tertutup itu, orang bisa lihat dia siapa, dia kemana sama siapa, ajudannya berapa kan. Nah ini manifest Hmm. di naik private jet. Nah ini private juga ternyata ya. Nanti di private juga. Jadi rutenya di private, manifestnya di private. Ini sejauh mana masyarakat tuh bisa ngecek itu, Mas Zaki? Betul, betul. Em, Pertama memang mengetahui mereka ada di mana itu kan melalui transparansi publik yang dilakukan ketika kunjungan ke daerah-daerah, melihat gudang, melihat orang melipat suara, mengunjungi kapel KPU di daerah. Nah, hanya saja mereka lupa menyebutkan bahwa menggunakan fasilitas transportasi yang VVIP levelnya, bukan lagi VIP, tapi udah VVVV IP gitu. Nah, dari situlah kemudian ada kecocokan dengan penerbangan-penerbangan beberapa ya, tidak hanya satu private jet ke tempat-tempat di mana dan waktu kunjungan tersebut berada. Jadi katakanlah mereka ada di Bali, terus mereka ada di Ternate, terus pesawat mendarat di Muko-Muko, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan satu pola yang ajak. Jadi setiap ada kunjungan, ada private jet tersebut, gitu. Nah, pada dasarnya memang kalau bukan untuk kepentingan publik yang lebih luas, manifest itu akan tersimpan begitu saja sebagai data penerbangan yang bersifat private. Hmm. Nah, namun untuk kepentingan publik yang lebih luas seperti kasus ini, kasus etik, seharusnya itu juga dibuka kepada masyarakat gitu. Karena jangan sampai juga menimbulkan satu pertanyaan berikutnya gitu kan. Dia itu punya 13 kursi, siapa yang naik? Jangan-jangan satu dua orang. Karena kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang ada di sana gitu. Hmm. Nah, maka kita melihat bahwa sidang di KPP itu ya tidak lebih seperti forum apa jawab jinawab. Iya, tidak, ya tidak gitu ya. Iya, lebih banyak pertanyaan tertutup sebetulnya daripada Ya. pertanyaan terbuka. Kalau saya melihat bagaimana cara melakukan penggalian informasi ya. Oke, ini ada data dari pengandu, benar tidak, benar tidak, benar tidak gitu. Nah, kita sebetulnya eh, bisa lebih dari itu. Maksudnya DKPP bisa lebih jauh lagi untuk mendalami gitu. Karena ini uang uang publik gitu. Ini bukan sekedar masalah etik bahwa dia melakukan perjalanan yang bersifat mewah, namun bagaimana uang publik itu bisa dipertanggungjawabkan. 46 miliar itu bukan uang yang sedikit, bukan uang yang tiba-tiba datang begitu begitu saja gitu kan bagi masyarakat halayak. Namun saya sindir di awal tadi memang ini seperti pewaris, orang yang mewarisi tidak ikut mencari bersusah payah, dia menghabiskan dengan cara-cara yang sangat tidak etis. Nah, maka dalam konteks ini em, eh, apa forum-forum yang sudah diselenggarakan dengan DKPP itu ya seperti orang-orang melakukan survei tertutup ya, dan jawabannya hanya dua, iya dan tidak. Dan ini menurut saya cukup cukup apa istilahnya ya, belum memenuhi ya harapan-harapan publik, belum memenuhi asas-asas keadilan, dan belum memenuhi tanggung jawab dari penyelenggara KPU itu sendiri gitu. Dan memang ini harus di masa depan harus dibuka secara luas gitu. Bahkan kalau perlu ya
apa menggunakan kanal-kanal yang tersedia untuk mengakses informasi lebih jauh gitu. Karena ini juga penting dibuka ke publik gitu kan. Karena idealnya itu orang naik private jet katakanlah sekali terbang atau 1 jam itu kan sekitar 100 juta rupiah. Hmm. Nah, ketika di dalamnya ada 10 orang, kasarnya itu berarti satu orang itu eh, membayar 10 juta. Hmm. Nah, siapa yang mendapatkan 10 juta fasilitas ini, 10 juta rupiah ini, kan? Nah, ini kan juga harus diaudit. Ini kan objek audit kan. Ketika eh, bukan orang yang benar, berarti kan di situ ada penyalahgunaan keuangan negara. Oh, maksudnya gini, yang naik itu nggak ada hubungannya dengan logistik gitu misalnya. Ya, dan tidak punya kepentingan terhadap Hmm. masalah logistik ini. Nah, ini kan apa namanya kita tidak pernah tahu yang benar seperti apa sesungguhnya apa yang terjadi karena 59 kali itu kan terbukti bahwa bukan 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 untuk logistik gitu, untuk apa acara-acara yang tidak berhubungan dengan logistik. Nah, penumpang-penumpang gelap ini kan nggak boleh begitu saja dibiarkan apa istilahnya melenggang bebas gitu. Karena ibaratnya kalau ini membangun sebuah gedung bernilai 46 miliar tapi kenyataannya tidak sesuai spek, nah itu kan juga temuan sebetulnya. Ya. Nah, nah ini Mas Tile, ini soal keterbukaan informasi nih. Jadi eh, sidang itu jadi kayak mengkonfirmasi aduannya Mas Ibnu aja. Mas Ibnu mengatakan eh, ada trayek segini, pengadaannya begini, lalu disampaikan jawabannya iya tidak, oh naik, tidak naik, nah gitu. Nah, tadi sudah disampaikan soal apa? Satu mungkin soal apa manifest ya. Saya nggak tahu apakah memungkinkan itu secara apa? Karena setahu kalau kita lihat di publik ya, manifest itu kan kadang kalau dibuka kalau ada misalnya accident ya, misalnya yang komersil kan. Jadi ketika ada accident, nah itu baru dibuka manifestnya siapa saja yang naik, misalnya helikopter itu, yang naik pesawat itu siapa saja. Nah, kalau ini kan tidak ada accident, tapi ada kasus nih. Nah, sejauh mana sih kita bisa mendesak ya dengan menggunakan mekanisme apa untuk memaksa KPU itu membuka yang disebut Mas Zaki tadi data-data nama karena agak masuk akal tuh alasannya Mas Zaki soal eh, dari 13 kursi itu siapa saja tuh yang naik 13 orang itu untuk memastikan bahwa eh, yang naik itu adalah orang yang memang punya kepentingan terkait pemilu ya khususnya yang terkait dengan logistik. Jadi ini seperti kita naik pesawat komersil nih, kan dimintain tiket, dimintain apa namanya boarding pass gitu ya. Kalau tidak kan tidak bisa diakui itu secara keuangan ya. Jadi itu semacam apa bukti. Nah, ini gimana? Apakah ada kemungkinan itu harus dibuka ke publik karena ini menggunakan apa namanya menggunakan APBN gitu. Terkait dengan manifest tadi termasuk dan juga mungkin termasuk rute itu dalam konteks keterbukaan informasi publik. Gimana? Ya, Sebagai orang yang pernah mengajukan ini ya, gugatan ya. Hmm. ya, makasih Za. Eh, Kalau pakai mekanisme apa apa keterbukaan informasi tentu prosesnya cukup panjang ya, sangat Apa panjang. ya? Dan ketika kita Ini pengalaman si rekap dulu ya. ya ini kan prosesnya cukup panjang ya. Tapi lagi-lagi dalam problem problem lain adalah ini kan kalau kalau dalam dalam kacamata TI itu kan informasi itu kan wajib disediakan begitu ya. Apapun itu kecuali dalam konteks data pribadi itu yang mungkin dikecualikan. Hmm. Kemudian dalam konteks apa kemiliteran dan seterusnya, yang dirahasiakan itu kan sebetulnya sejatinya hanya strategi tempurnya dalam konteks apa namanya? Ini dalam kacamata TI lagi-lagi begitu. Hmm. Strategi tempurnya bukan alutistanya dan seterusnya. Nah, dalam konteks private jet harusnya dibuka dong gitu. Aku sepakat dengan Mas Zaki tadi sebetulnya. Manifest itu wajib dibuka.
Kalau dalam kacamata, lagi-lagi dalam kacamata TI. Karena dalam konteks pengadaan, seluruh informasi pengadaan dari tahapan awal sampai dengan serah terima barang itu wajib diinformasikan cara berkala begitu. Dalam konteks misalnya pembangunan infrastruktur pun itu juga harus di apa namanya dipublikasi begitu. Mulai rancang bangunnya, kemudian gambarnya gitu ya, sampai dengan spesifikasi teknisnya. Ketika proses pengadaan sudah terjadi ya, Za, maksudku ya. Iya, iya. Artinya sudah ada penetapan pemenang. Mm. Tapi kalau selagi masih dalam proses negosiasi, kalau dibuka justru malah melanggar apa persaingan usaha. Itu Ya. malah itu valid. Tapi ketika sudah berkontrak, semua informasi harus dibuka gitu. Mm. KPU wajib mempublikasi siapa-siapa yang menggunakan private jet dan terbang kemana. Ya. Nah, kepentingan pebisnis apa? Kepentingan Alfa 5 itu apa? Manifest. Manifest itu adalah alat bukti invoice. Yang kita minta kan bukan invoice-nya. Yang kita minta siapa yang terbang, dia terbang kemana, durasinya berapa lama, gitu. Jadi apakah misalnya dalam kan setelah kontrak kalau lagi-lagi datanya Mas Zaki begitu ya setelah berkontrak kemudian terbang ke salah satu apa namanya daerah dan kemudian mereka balik lagi dan ini kan invoice cair gitu ya ada pengajuan invoice dan seterusnya begitu. Nah, karena ini menggunakan anggaran publik maka sudah sepatutnya untuk apa namanya dibuka begitu Mm. tanpa diminta buka saja KPU buka saja informasinya begitu. Nah, tujuannya apa? Agar publik bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas gitu. Jangan-jangan memang lebih dari 59 kali trip gitu. Karena secara kontrak panjang, pemilu itu selesai di bulan bulan Februari tanggal 14 kan gitu. Oke, Setelahnya, oke ada setelahnya masih dipakai gitu. dan setelahnya masih dipakai. Oke, ada apa namanya pemilu ulang di apa di Malaysia begitu. Tapi kan ada dua anggaran yang berbeda nih. Oh ya, Ada dia yang lain kan, ada pengadaan yang lain ya. ada pengadaan yang lain dan menariknya adalah pengadaan yang lain ini dia statusnya sewa pesawat komersil. Iya. Bedanya adalah ya sama aja kan. Kalau kita mau beli tiket rombongan gitu ya, ada sekian orang kita berangkatkan ke dalam satu. Bedanya itu kan apa namanya dia dia bisa jalan dengan kapanpun begitu sesuai dengan jadwal penerbangan dan seterusnya begitu. Nah, kurang lebih sih apa namanya itu za apa namanya. Nah, lagi-lagi memang menjadi challenge sebetulnya menjadi tantangan utama ketika kita mau mengakses informasi pengadaan. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, peraturan Komisi Informasi tahun 2000 nomor 1 tahun 2021 itu clear banget kok seluruh informasi pengadaan tuh wajib untuk dipublikasi secara berkala ya. Hmm. Mulai dari perencanaan sampai dengan berita acara serah terima apa namanya pekerjaan begitu. Hmm. Nah, Nah, lagi-lagi prosesnya karena proses apa namanya e-purchasing yang dianggap e-purchasing atau e-katalog yang dianggap minim risiko korupsi, enggak juga. Banyak banget kok pengadaan-pengadaan di sejumlah daerah gitu ya, bahkan di kementerian lembaga itu yang mekanisme e-purchasing itu ada implikasi, mulai ada implikasi kickback gitu ya. Ada implikasi terhadap ada gratifikasi, ada suap dan apa namanya dan seterusnya. Bahkan KPK sendiri kok yang sudah melakukan apa pengusutan. Bandung misalnya. Kemudian Kepulauan Meranti gitu ya apalagi Basarnas gitu ya dan seterusnya sangat banyak sebetulnya dan lagi-lagi dalam kacamata Tia di proses pengadaan barang dan jasa digitalisasi itu belum sepenuhnya mengurangi praktik korupsi begitu selagi informasinya itu masih dicicil gitu kira-kira. Nah, berarti ini peluang advokasi eh, berikutnya. Ini saya ke Mas Ibnu nih. Berarti ini kita ada banyak jalan sebenarnya. Maksudnya untuk mengungkap ini kan kalau boleh dibilang ini kentang ini. Jadi Hmm. eh, eh, proses di DKPP itu mengkonfirmasi penggunaan yang tidak pantas lah gitu kira-kira ya. Kalau saya kutip kata ketua majelisnya,
ya sidang DKPP itu hanya menilai pantas atau tidak pantas. Nah, nanti Pak Hadar nanti yang ini nanti soal apakah seperti itu saja kita mau bersidang. Nah, Mas Ibnu, peluang untuk melakukan advokasi ke depan seperti tadi sudah disinggung, ada kemungkinan bisa jadi kalau proses pidananya terlalu lama misalnya untuk apa? Kan kalau proses pidana kan pasti akan menelusuri sampai ke dalam-dalam lah kira-kira gitu ya. Nah, peluang untuk advokasi soal keterbukaan informasinya. Misalnya Mm-mm. soal akses informasi setidaknya dua hal tadi ya. Manifest. Rutenya selain yang 59 kita kan nggak tahu ya. Seluruh rute penggunaan private jet yang menggunakan anggaran ini. Yang kedua, manifestnya siapa saja yang ikut dalam penerbangan. Nah, terus ya mungkin juga saya nggak tahu. Perlu advokasi selain menggunakan mekanisme keterbukaan informasi, apakah selain di KPK juga apakah ada peluang yang bisa digunakan lain untuk supaya prosesnya mungkin akan jauh lebih cepat. Artinya triggernya dari mana-mana ini, gitu. Iya. Eh, yang pertama adalah seharusnya dengan apa kita melaporkan tindak pidana itu seharusnya KPK merespon cepat satu. Nah, Hmm. kemudian peluang-peluang advokasi atau advokasi kita ke depan sebagai masyarakat sipil tentu masih banyak. Satu misalkan yang sudah disinggung oleh Mas Agus terkait dengan proses permohonan formasi di KPU, misalkan mulai dari proses kontrak yang sampai saat ini juga kita belum mengetahui terkait hal itu. Kemudian yang kedua terkait dengan manifest dan lain-lain itu satu permohonan informasi dan kemudian kita bisa melakukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Itu Hmm. satu. Uh, di lain hal itu menurut saya yang bisa dilakukan adalah dengan terbuktinya proses yang backdate dan kemudian proses pengadaan yang diakui oleh KPU sendiri dalam waktu 2 hari yang itu dalam hal pengadaan sepertinya sangat tidak mungkin apapun itu misalkan terkait dengan penunjukan langsung itu ya import processing itu apakah mungkin dalam waktu 2 hari sudah ada pemenangnya. Nah, itu hal-hal yang menjadi dasar kita untuk mendalilkan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa karena KPU entitasnya adalah penyelenggara dalam hal ini adalah entitas negara. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan gugatan itu ke PT UN terkait dengan pelanggaran terhadap hukum itu. Misalkan Hmm. melanggar apa itu pengadaan, kemudian ketidakpatutan, proses administrasi, yang itu sangat jelas dilanggar oleh KPU. Misalkan terkait dengan backdate data itu, saya yakin KPU dalam hal ini adalah backdate data karena sampai proses putusan sudah diucapkan, KPU tidak memberikan bukti terkait bahwa tidak dilakukan dengan backdate data itu tidak ada. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pengadaan itu ya memang sangat backdate data. Nah, hal-hal demikian sebenarnya bisa menjadi argumentasi kita ketika menggugat KPU di PT UN terkait dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang itu diatur di Perma 2 tahun 2019. Nah, itu Mas Reza. Nah, kalau peluang di KPK gimana ini pasca pertemuan terakhir Nah, dengan kalau peluang di KPK, satu gimana adalah yang melihatnya? mendorong ya. Satu, Ya. saya sangat yakin kalau misalkan KPK masih seperti yang dulu, mudah Wah, sekali untuk. sudah pasti tidak seperti yang dulu. Nah, kalau misalkan sangat mudah sekali seharusnya untuk menggali hal-hal ini karena terlihat terpampang gitu ya bagaimana alurnya seharusnya itu menjadi keseriusan. Nah, tentu hal-hal yang kalau misalkan Humas kemarin masih menyembunyikan tentu mungkin dalam proses penelaan dan pendalaman. Nah, akan tetapi informasi-informasi itu harus diupdate ke kita juga sebagai pelapor sehingga kami juga mengetahui perjalanan kasus ini sampai mana dan kendala-kendala itu apa. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh KPK, Mas Reza. Ya, ini sayangnya tidak seperti WUS ya. Maksudnya ini kasus lain.
ketika publik apa, wah langsung direspon. Wah, ini naiknya di tahap sudah naik di tahap lidik nih. Jadi bukan lagi ini. Nah, kita belum punya nih. Siapa nih yang gitu yang mau akan bersuara bahwa eh, 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 ada masalah. Nah, saya ke Pak Adar ya. Ini soal Gimana? eh, ini kelembagaan KPU ini apa gimana ya? Eh, Mekanisme ini kalau ada pelanggaran di dalam, ada kayak eh, penyimpangan di dalam di internal ya di KPU. Nah, sejauh apa sebenarnya KPU itu punya semacam mekanisme mitigasi menyediakan semacam pelaporan yang kredibel gitu kira ya. Kalau Mas Agus ini sebutnya sistem apa pengaduan internal ya, WBS-nya. Itu sebenarnya gimana Pak? Ini kan pasti ini semua daerah semua orang di KPU apa birokratnya termasuk KPU di daerah itu pasti tahu kan maksudnya mereka apa pimpinannya ini menggunakan ini. Nah, sejauh apa sih KPU ini bisa menyediakan pengalaman Pak Adar ya? Kan nggak mereka mau laporin pimpinannya nih. Misalnya kalau ada whistleblower ya di dalam ya. Ini sejauh apa sih KPU bisa menyediakan itu ke apa ke biro ke stafnya ya. Nanti dilapor ke WBS KPU-nya, wah dipindahin dia Pak. Ya. Nah, gimana apa istilahnya ya, budaya kerja di KPU itu gimana sih sebenarnya antara pimpinan? Apakah sama dengan gaya birokrat di kementerian atau di lembaga-lembaga yang lain? Oh, Mas Reza barusan udah ngejawab tuh. Langsung. Itu Udah ngejawab pertanyaan. langsung. Udah ngejawab langsung. Tentu saya tidak bisa mengetahui dengan pasti karena saya sudah tidak punya kesempatan atau komunikasi yang langsung ya untuk di tingkat pusat ini, terbatas sekali ya. Tetapi memang saya banyak mendengar gitu, eh, sangat sulit untuk bisa eh, mekanisme koreksi atau peringatan eh, atau model upaya mitigasi kalau ada situasi yang menyimpang atau darurat begitu yang bisa diproses dari dalam dengan cepat gitu ya. Karena kita sendiri dalam kasus ini kan tadi juga sudah juga diungkap kembali oleh Mas Zaki misalnya, ya banyak penerbangan yang terjadi berlangsung bisa ditemukan oleh Mas Zaki melalui satu bukan ya aplikasi atau publikasi tentang penerbangan-penerbangan dengan ada kodenya bisa bisa di track gitu ya. Tetapi foto-foto mereka ya yang eh, di ada di pesawat ini itu nggak ada sama sekali. Background saya ini juga dapat aja dari ada yang menyampaikan dengan pesan ya pokoknya jangan ini ya Pak, jangan kasih tahu tolong, nah, kira-kira gitu. Nah, jadi suasananya sudah demikian. Jadi kita dengan sederhana bisa menyimpulkan kalau memang ini sesuatu yang benar, kenapa mereka harus sembunyikan gitu. Nah, jadi itu dilarang tuh mereka. Ada yang ketahuan megang kamera dia sempat memfoto, disuruh dia hapus itu langsung. Dan ada cerita yang di satu kunjungan itu yang bersangkutan marah-marah Pak Sekjennya itu kalau tidak salah. Ini terkait private jet ini ya? Iya, 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 itu datang dengan private jet Oke. ke daerah tersebut. Entah apa yang terjadi di sana, pokoknya dia kecewa gitu-gitu segala macam. Itu yang dicopot jabatannya banyak sekali Hmm. gitu di tempat tersebut dan juga tempat-tempat yang lain.
Jadi kita sudah banyaklah mendengar dan ini bukan hanya urusan private jet juga yang sebelumnya misalnya. Jadi mereka-mereka ini harus betul-betul patuh gitu ya, mengikuti pimpinannya yang mungkin mereka melihat itu satu kekeliruan, tetapi mereka tidak dikasih ruang gitu. Nah, jadi Nah, suasananya sudah seperti itu sehingga orang-orang ini penuh ketakutan semua untuk bisa mengatakan yang lain. Saya mendengar bahkan budget dari pesawat private jet ini mungkin nanti perlu dicek ya. Itu bukan dari eh, biro logistik, tapi ini dari biro umum katanya. Karena saya mendengar bahwa yang mimpin di biro logistik itu atau siapa yang bertanggung jawab di situ keberatan, mereka tidak setuju sebetulnya. Yang bersangkutan tidak setuju dengan penggunaan private jet ini. Nah, begitu saya mendengar. jadi Hmm. maksudnya pola birokratnya jadi memang ini ya, sangat ini ya, maksudnya birokrat pada Ya, umumnya ya, jadi tidak akan mungkin mau mengungkap pimpinannya yang bermasalah. Ya mungkin kalau berarti dia harus jadi WBS di tempat lain, Pak, kalau gitu ya. Jadi pilihannya eh, ya mungkin ini kalau staf KPU lagi nonton ini ya, ya mungkin bisa menjadi pelapor yang ini ya, yang bisa disembunyikan datanya, informasinya ya mungkin salah satunya mungkin lewat KPK ya. Jadi WBS hmm. KPK itu kan boleh melaporkan tanpa identitas kan. Jadi Ya, boleh menyampaikan informasi. Nah, ya, tapi kalau dengan terkait dengan anggota Pak, gimana Pak? Jadi anggota KPU di daerah, nah ini kan ya, bukan staf ya. ya, Nah, pasti tahu kan bahwa ada anggota KPU, pimpinan KPU dan para petinggi KPU itu ke sini, ya pasti naik private, pasti tahu dia. Hampir tidak mungkin, nggak tahu gitu. Nah, itu relasinya gimana Pak? Kalau birokrat tadi udah pasti dia takut tuh sama, ya mungkin takut sama sekjen, mungkin ya, atau takut sama pimpinan, sama anggota KPU. Nah, tapi kalau dengan anggota-anggota KPU di daerah, yang hmm. mereka ini juga dipilih setiap 5 tahun, apa punya masa jabatan yang terbatas, itu relasinya gimana? Apakah sama dengan birokrat yang staf tadi atau mereka bisa sedikit ini apa namanya agak tanda petik boleh melawan gitu terhadap apa KPU misalnya KPU kabupaten kota, KPU provinsi. Nah, tapi saya nggak pernah dengar tuh ya ada mereka yang melawan ke pimpinan ke anggota Ya, KPU ya. pusat. Jadi eh, saya kira kurang lebih sama ya di kondisi KPU sekarang. Jadi mereka itu sangat sentralistik dan mereka itu sangat ya ruang diskusi, ruang demokrasinya itu juga saya dengar menjadi sangat minim. Ya kan kemarin-kemarin kita sudah dengar lah ya, ada istilah loyalitas tanpa batas misalnya. Itu betul-betul mereka apa turunkan, mereka indoktrinasikan ke dalam apa struktur mereka gitu. Jadi eh, penyelenggara pemilu yang demokratis, tapi penyelenggaranya apa untuk pemilu yang demokratis, tapi di dalam penyelenggaranya saya sudah apa mendengar banyak praktek-praktek yang tidak demokratis gitu. Nah, oleh karena itu ya memang ini jadi persoalan serius yang akhirnya ke depan kita harus mengusulkan cari jalan seharusnya penyelenggara pemilu tidak seperti ini gitu. Apa Hmm. maknanya bahwa mereka diseleksi tersendiri di tingkat daerah, Hmm. di setiap tingkatan? Itu maknanya sebetulnya mereka ada ruang-ruang untuk juga bisa memberikan pandangan yang lain kalau ada atasannya yang keliru. Gitu. Sebetulnya begitu yang saya pahami maksud tujuan dari pembentukan penyelenggara pemilu yang berjenjang, yang setiap jenjang itu adalah penyelenggara-penyelenggara yang mandiri, berintegritas, profesional dan seterusnya gitu. Hmm. Kalau memang itu tidak dimaksudkan, mereka harus
patuh tunduk apapun kepada tingkat pusat misalnya, ya buat apa diseleksi terserah mandiri gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Mas Reza, di komisionernya sendiri juga demikian. Karena selain dalam proses seleksi yang kami dekar, ini kan mereka dibentuk oleh KPU pusat juga ya, yang Ya. punya persoalan yang akhirnya banyak mereka yang terpilih itu karena eh, apa komisioner pusatnya, bukan karena kualitas mereka masing-masingnya gitu. Itu banyak terjadi dan mereka itu menjadi sangat bergantung, apalagi ini saya duga juga ada kaitannya kalau mereka ingin terpilih kembali di masa mendatang. Nah, kira-kira begitu. Ada hal-hal seperti itu yang kemudian akibatnya ya mereka apa tidak bisa terlalu banyak berkutik karena saya mendapat info tentang penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Tetapi mereka berpesan betul, Pak jangan ya pokoknya ini gitu sekedar untuk Bapak. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi sangat disayangkan ini yang terjadi. So, Jadi saya jadi ingat dengan kasus, mungkin Mas Ibnu bisa mengingatkan ya, kasus hmm, apa, verifikasi partai politik. betul. Kalau nggak salah teman-teman Temis ikut mengadvokasi ya. Iya, Itu Mhm. kan ya mungkin itu salah satu memperlihatkan bagaimana dominasi pimpinan KPU ya terhadap KPU-KPU daerah, eh, terkait dengan verifikasi partai politik. Kira-kira gitu ya, Mas Ibnu ya. Maksudnya ada itu iya, ya, loyalitas tanpa batas, terus ada yang ditekan di bawah gitu. Hmm. iya Itu betul. ceritanya hampir sama nggak kalau seperti itu, Mas Ibnu? Rasa-rasanya sama, Mas. Bahkan kalau misalkan kita mengkritik bersama dengan Pak Hadar dan kemudian ahli ketika saat itu ketika di DKPP, militerisme di KPU itu kan juga terasa ya. Hmm. Dan hal-hal yang sangat internal begitu dan yang dulunya itu lebih tidak seperti itu, misalkan harus masuk pagar saja juga harus 2 atau 3 rangkap itu. Ketika saya saat itu mengirim surat harus harus lewat di berbagai patwal demikian. Menurut saya di lembaga KPU tidak tepat untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, itu kritik kami pada saat itu terhadap kelembagaan KPU. Nah, kemudian yang kedua, ya saat itu ada kalau tidak salah 10 atau 11 komisioner KPU di daerah yang itu yang itu sudah memberikan kuasa ke kami di Temis maupun di Amar Law Firm, dan kemudian hanya beberapa saja kalau nggak salah hanya 1 atau 2 yang sampai pada proses DKPP. Ada 2 komisioner yang berani sampai DKPP karena cerita-cerita ke kami ya adalah tekanan-tekanan itu. Bahkan kami sudah memberikan rekaman bersama dengan Pak Hadar, misalkan ancaman untuk di rumah sakitkan gitu ya. Oh iya, Walaupun ada itu ancaman. adalah hal yang candaan. Tetapi dengan di depan ribuan komisioner KPU dan itu dikumpulkan di Ancol dan kemudian ada ancaman yang demikian, nah itu kan menjadi simbol ya bagaimana KPU RI itu sangat mendominasi. Dan itu juga disebutkan bahwa loyalitas tanpa batas itu disampaikan mulai dari proses-proses BIMTEK, ketika proses-proses peningkatan kapasitas pertemuan-pertemuan di daerah itu sangat sudah disampaikan secara berulang-ulang oleh komisioner. Nah, cita-cita demikian itu kami dengar, kami lihat gitu ya, kami dengarkan pada saat itu. Nah, saat ini pun juga sepertinya hal-hal itu masih ada begitu. Nah, misalkan banyak sebenarnya kan kalau kita lihat dari proses private jet ini, daerah-daerah yang ditempati, misalkan daerah-daerah yang disinggahi oleh private jet ini kan kalau tidak ada doktrin itu seharusnya dia menyampaikan ke kami ya, ke kita-kita ini di masyarakat sipil dan menceritakan, nah ini private jet ke sini, ke sini, ke sini. Tetapi kan juga tidak ada yang berani untuk ke kita, kecuali ke orang-orang yang sudah percaya dan itu diwanti-wanti juga kan. Nah itu Mas Riza sebenarnya gambarannya. Ya.
Oke, nah ini kita sudah 1,5 jam ya. Kita sebentar lagi ya. Nah, terus ini soal eh apa dinamika ya. Tadi mungkin di publiknya, di medianya mungkin lumayan ini ya, lumayan ada diskusi lah di setidaknya di dunia maya gitu. Nah, ini ada satu pernyataan ini dari Komisi 2 DPR ini yang menyebut bahwa eh, apa saya sebut aja namanya ya. Ini Ya, sebut Bang aja. Doli ya dari fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa sebaiknya ini tidak dilanjutkan ya dalam apa dilanjutkan ke ranah hukum. Nah, ini agak anomali nih kalau saya melihat saya sendiri melihatnya ya. Karena dulu kita ketika beliau jadi anggota waktu itu kan beliau juga yang buka itu di sidang ya, yang beliau pimpin Hmm. sendiri bahwa ada penggunaan fasilitas mewah eh, apa lalu kemudian ada pernyataan yang kontradiktif bahwa ini tidak perlu diteruskan. Wah, ini gimana ini? Mas Zaki gimana melihatnya kontradiksi yang seperti ini ya? Ini lucu aja sih sebenarnya. Mas Zaki Ya, tambah semangat ini untuk meneruskan pelaporannya. ya, bersama publik kita bisa melakukannya. Ya, eh, semakin banyak. Saya berharap begini, ini menjadi apa trigger untuk masyarakat publik, entah itu pegawai atau siapapun yang memiliki informasi apapun soal ini bisa untuk kita rame-rame berkolaborasi gitu, crowdsourcing menggunakan sumber daya publik dengan masyarakat juga siapapun netizen atau siapapun karena komentar-komentar ini kan sebetulnya seperti apa ya membodohi masyarakat. Masyarakat tuh kayak dianggap bodoh dan nggak tahu gitu kalau penggunaan ini private jet ini itu ada unsur korupsinya gitu kan. Ini berusaha untuk dinormalisasi bahwa oh ini hanya masalah etik, ini hanya masalah apa namanya DKPP gitu. Nah inilah yang keliru dan menurut saya ini satu statement yang sama sekali tidak mewakili rakyat meskipun statusnya Dewan Perwakilan Rakyat. Atau dugaan saya begini, gaya hidup mewah terutama naik naik private jet itu kan sudah sangat mendekati normal ya gitu kan. Bahwa bahkan ketua DKPP itu di dalam sidang dia ngaku gitu. Oh Saya dulu iya, pernah pernah naik private jet dulu dulu katanya. dulu gitu. Em, Coba sekarang Pak saya track. Ya, apa namanya? Maksud saya ada bias di dalam eh, logika yang digunakan anggota DPR tersebut bahwa ini masalah-masalah etik. Ya. Saya nggak tahu, mungkin dia juga pernah naik private jet juga sehingga kayak menganggap bahwa oh ini kan cuma naik aja bro, cuma nembeng gitu, nggak ada bagi-bagi Wah, duitnya gitu. Padahal dia nggak tahu nilai tiketnya itu itu kalau dikonversi itu jadi material duit juga gitu. Dan saya rasa apa em, aparat penegak hukum harus lebih canggih lah saat ini untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan sampai level penindakan terhadap penyalahgunaan apa namanya uang negara ini. Dulu tuh saya masih ingat KPK waktu masih sehat nih. Itu itu dilarang pejabat nembeng private jet dari pejabat lain yang memang memilikinya secara langsung. Gitu. Dulu dulu banget tuh ada himbauan-himbauan moral seperti itu. Nah, sekarang saya nggak melihat sama sekali ada upaya untuk mencegah gitu. Bahkan kita tahu ada anak mantan presiden nebeng private jet ke Hong Kong itu cuma disuruh untuk menyatakan apa istilahnya deklarasi seperti seolah-olah membeli tiket pesawat dari Jakarta ke mana? Ke US ya. Sorry bukan ke Hong Kong, ke US beliin bensinnya dia ke kali ya. Amerika. Jadi cukup eh, saya rasa DPR ya nice try lah ya berupaya membodohi masyarakat, tapi ternyata masyarakat tidak tidak sebodoh itu. Oke, nah Mas Agus gimana Mas Agus? Ini eh, eh, DPR-nya minta jangan diterusin nih. Hmm. Cukup di sini saja nih. Tapi saya dengar-dengar eh, gaya hidup mewahnya tidak hanya private jet ya. Kayaknya ada yang lain gitu. Ada kalau di media itu kan sudah ada yang terungkap ya.
ada apartemen, ada apa lagi, mobil dinas. Nah, gimana Dan ini? mobil dinasnya nggak cuma satu, Oh, mobil dinas tidak cuma satu ya. ada Alphard, dapat pula Palisade kan. Nah, Nyaman lah jadi ketua apa nah, itu anggota berarti kan anggota gini. KPU. Ini kalau kita lihat dari sisi keuangan negara, ya, ya keuangan negara dan pengadaan tadi, ini kan ada pengadaan yang dalam tanda petik ada semacam pelanggaran ya. Kalau private jet tadi disebut perencanaannya bla bla bla, terus eh, eh, apa tertutup, terus ini juga ada indikasi juga di pengadaan apa apartemen mewah gitu. Nah, gimana Mas Agus? Ini kayaknya ini jadi semacam apa namanya? Jadinya berlipat-lipat ini kasusnya. Jadi jangan-jangan tidak hanya itu gitu. Di KPU dengan anggaran yang sekian triliun, nah yang baru terungkap ini kan baru yang private jet yang 40 sekian miliar itu. Kemudian Hmm. ada apartemen yang ya miliaran juga ya. Terus ada mobil juga yang ya miliaran juga. Nah, gimana Mas Agus itu untuk melihat ke depan kira-kira gimana ini soal advokasinya nih terkait dengan pengadaan di internal KPU-nya? Iya, lagi-lagi cara cara pandang apa namanya, cara pandang mengelola keuangan negara itu seharusnya bukan bukan bagaimana spendingnya, bagaimana menghabiskan gitu ya, tapi bagaimana anggaran negara ini kemudian efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam pengelolaannya, termasuk juga dalam belanja belanja pengadaannya begitu. Lagi-lagi dalam kacamata dalam kacamata KPU tentu kaitannya dengan dalam konteks layanan publik ya kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu begitu. Hmm. Nah, agak agak mengerikan kalau misalnya karena anggarannya besar ya sudah habiskan saja kita bermewah-mewah dan seterusnya itu justru malah agak mengerikan dan bisa disandingkan sebetulnya dengan apa namanya para penyelenggara yang ada di masing-masing TPS begitu ya yang kerjanya nyaris lebih dari 18 jam gitu mulai dari apa buka kotak suara sampai dengan nutup lagi kotak suara itu kan proses panjang dan sementara dari sisi apa namanya apa honor ya honornya itu tidak terlalu besar dan dia punya risiko yang sangat sangat besar maka dalam konteks ini perlu di apa diadvokasi sebetulnya dalam dalam apa dalam penghargai apa namanya teman-teman yang ada di lokasi-lokasi atau menjaga petugas apa namanya di TPS itu pertama. Kemudian keduanya dalam konteks pengadaan tentu tidak berhenti di satu dua lembaga publik begitu ya. Kita itu udah sangat lama ketika bicara soal e-procurement atau pengadaan digital gitu ya. Dulu itu kan udah sangat lama banget ya di soal-soal apa namanya iprok-iprokan ini. Tapi kita Iya. jauh ketinggalan dari negara yang sebelumnya baru mulai di apa namanya 2011 2013 gitu ya Filipina misalnya jauh lebih maju dalam konteks apa namanya pengadaannya dan lebih lebih informasinya lebih lebih terbuka ketimbang apa namanya jika dibandingkan dengan di apa namanya di Indonesia maka advokasi besarnya dalam kacamata TI tentu adalah regulasi pengadaan yang jauh lebih 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 kuat begitu. Kita bisa ngambil sampel satu, dua, tiga lembaga negara gitu ya dalam konteks pengadaan dan perlu kita dorong untuk advokasi yang lebih besar gitu. Advokasi yang lebih besar dalam ini adalah soal apa namanya rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa yang sebetulnya udah nyaris 11 tahun itu nggak pernah nggak pernah selesai gitu ya. Ketiga tentu dalam kacamata apa penegakan hukum lagi-lagi putusan DKPP ini bukan jadi bukti gitu ya, tapi setidaknya jadi entry point bagi KPK untuk melakukan pendalaman begitu. Ini pintu masuk awal begitu ya. KPK silahkan bukan KPK tim telaah atau tim belakang gitu KPK gitu untuk bisa mendalami proses pengadaannya begitu. Melihat kapan sih sebetulnya ini barang diupload gitu ya. Itu kan penting sebetulnya. Sayangnya kan kita bukan penyedia, Za. Kalau kita penyedia kita bisa lihat tuh.
Diuploadnya kapan sih si Alpha 5 itu? Hmm. Tapi ada Barang. tapi ada informasi uploadnya dini hari ya. Ya, betul, betul. Eh jarak antara jarak antara masang etalase dengan upload itu juga penting untuk dianalisis sebetulnya. Oh, Semakin pengaturan ya. betul, betul, betul penting untuk dianalisis gitu. Kemudian satu, kemudian keduanya pembanding harga gitu ya. Dan Iya, proses negosiasi ini kapan dilakukan penting untuk dianalisis. iya. Dan ketika harga mendekat dengan pagu, terlalu jauh dengan pagu, itu juga red flag sebetulnya dalam kacamata apa namanya pengadaan. Semakin kecil atau semakin semakin kecil atau semakin tidak ada pembanding gitu, itu juga red flag sebetulnya. Sependek pengetahuanku tidak ada pembanding di apa namanya di pengadaan private jet KPU ini. Karena saat bulan-bulan Februari tahun ini juga gitu ya, ketika kita mulai mendalami ini, saya tidak menemukan selain Alfa 5 yang menyediakan private jet. Tapi kalau yang menyediakan sewa sewa komersil banyak banget memang. Hmm. Banyak banget. Tapi kalau private jet tidak Tapi ada. pertanyaannya, kenapa yang dipilih Alfa 5 gitu? Persis. Itu Ya. jadi pertanyaan penting sebetulnya. Dan menurut informasi dari teman-teman media, perusahaan itu nggak bisa ditemui, nggak ada orangnya. Ya, Yang ya. ada satpam. Nah, ini karena keterbatasan waktu ya, saya ingin closing dari masing-masing teman-teman ya terkait dengan advokasi apa keterbukaan soal pengadaan di KPU. Kalau meminjam kata Opung Luhut ya, ini barang busuk ya, tanda petik. Barang busuk yang apa sudah diungkap nih setidaknya di forum persidangan ya. Kita nggak boleh juga mengatakan bahwa proses persidangan di DKPP itu sebatas mengungkap bahwa itu pantas tidak pantas, tapi ini ada satu apa putusan yang sudah mengungkap kebusukan ya dalam tanda petik ya terkait dengan pengadaan di di KPU ya. Nah, saya mungkin ke Mas Ibnu dulu nih sebagai lawyer yang mendampingi kita dalam dalam advokasi ini. Silakan Mas untuk closingnya. Ya, yang pertama adalah tentu peran dari masyarakat ya, teman-teman atau penyedia-penyedia, misalkan PT Alfa 5 kalau misalkan mau memberikan kontrak ke kami dan kemudian kami bisa menelaahnya gitu ya. Nah, apakah misalkan pembayarannya lancar atau tidak dan lain-lain itu kan bisa dilaporkan ke kami sehingga kami bisa menelaahnya. Nah, itu kan penting juga PT Alfa 5 untuk speak up terkait hal ini. Nah, kemudian yang kedua, ya peran dari teman-teman, masyarakat, KPU yang ada di daerah, dan yang mengetahui terkait dengan proses kontrak itu juga tidak perlu ragu untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua ya kecepatan dari satu selain KPK, kami sudah melakukan proses juga, sudah meminta ke BPK, Badan Keuangan Negara ya, yang itu adalah tugasnya melakukan audit investigatif begitu kalau misalkan ada dugaan-dugaan yang kami sampaikan juga. Nah, itu kan hanya ucapan terima kasih saja melalui email. Harapannya kalau misalkan melihat ini, melihat podcast ini juga bisa segera bergerak dan melakukan tindakan yang nyata, melakukan investigasi, audit investigasi begitu terhadap penyelenggaraan atau pengadaan private jet ini. Harapannya advokasi ini tentu tidak akan berhenti kalau misalkan ada pihak-pihak lain, misalkan di Komisi 2 DPR RI maupun di lain, misalkan KPU dan lain-lain untuk menghendaki proses ini untuk berhenti, sepertinya advokasi ini akan terus berlangsung dan kemudian ya malah semakin menguatkan kita untuk segera melakukan hal-hal advokasi-advokasi lanjutan untuk menemukan sebenarnya kebenaran keadilan terkait dengan pengadaan private jet ini, Mas Reza. Oke, nah berikutnya saya minta dari Mas Zaki dulu. Silakan Mas. Eh, ini kan kendaraan transportasi yang paling berpolusi se dari semua jenis transportasi udara. 15 kali berpolusi dari pesawat komersial. Nah, ketika seseorang menggunakan transportasi tersebut, maka dia
tidak hanya melanggar etika, tidak hanya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, tapi juga mencemari iklim, merusak lingkungan gitu. Dan eh, dampak double kill-nya itu nggak hanya berdampak di darat, tapi juga berdampak di langit. Dan inilah yang menjadi pelajaran penting, sangat-sangat penting untuk di masa depan agar tidak tidak lagi menggunakan transportasi yang berpolusi, sangat polusi seperti ini gitu. Dan ini juga menjadi transportasi yang menjadi simbol ketimpangan ekonomi masyarakat gitu. Dan KPU harus melakukan tobat ekologis. Kalau menurut salah satu kontestan pemilu saat itu ada sebuah tulisan yang judulnya taubat ekologis. Ini ini harus harus mereka benar-benar lakukan. Dengan apa? Ya kalau tuntutan teman-teman mereka harus mundur ya mundur kan begitu. Karena itu adalah bentuk yang paling bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Zaki. Ini saya jadi ingat tuh yang soal lingkungan. Jadi KPU itu ketika pelantikan KPPS itu mencanangkan penanaman, saya lupa entah 1.000 entah 2.000 itu penanaman pohon ya di seluruh Indonesia. Nah nggak tahu tuh ketutup nggak itu atau pohonnya mati kali ya nggak tahu situasinya. Nah saya ke Pak Hadar ini, silakan Pak. Ya, jadi ini persoalan yang sangat serius, tetapi kemudian keluar dengan satu keputusan oleh lembaga yang memang diberikan otoritas penting ini, keputusan yang sebetulnya eh, melemah melemahkan dan bahkan bisa berpotensi besar menurunkan standar etik dari para penyelenggara kita ke depan. Saya terkaget dengan pendapat yang tersebar atau keluar di media dari um, uh, anggota DPR kita, Bang Doli Kurnia, bahwa ini tidak perlu berharap tidak perlu dilanjutkan ke proses hukum katanya ya. Saya pikir itu pemberitaan yang keliru dari media yang bersangkutan. Jadi saya mengecek ke beberapa media lain, ternyata benar. Benar. Nah, jadi saya menyayangkan itu. Ya, tentu kalau saya berharap ya ini hal yang serius yang terlihat di dalam proses di DKPP dan kemudian catatan kita pengamatan kita masing-masing lebih lanjut ini berpotensi ke persoalan apa um, pidana begitu ya ada dugaan tindak korupsinya dan seterusnya. Oleh karena itu atau penyalahgunaan dana gitu ya. Uh, oleh karena itu baiknya ini para penegak hukum lainnya, misalnya KPK dan atau yang lain ya, itu untuk bisa memprosesnya dan kita semua masyarakat jika mempunyai informasi yang terkait dengan hal ini atau hal lain yang tentang penyelenggara pemilu kita, ya jangan ragu lah ya untuk mengungkapnya gitu. Termasuk saya berharap pada para penyelenggara di tingkat daerah yang memang mengetahui ya, ya tidak perlulah terlalu khawatir atau ragu yang pengungkapan sebagai whistle blower atau pengungkapkan permasalahan di dalam itu justru punya manfaat yang baik untuk jauh ke depan. Kita akan terus punya pemilu dan kita juga perlu punya penyelenggara pemilu. Tetapi kalau kemudian kita tidak mau atau menyimpan permasalahan yang dimiliki, maka upaya perubahan terhadap penyelenggara pemilu kita ke depan juga menjadi akan sangat sulit dan itu akan berdampak ke pemilu kita. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan di bagian penutup ini, Mas Reza. Terima kasih. Ya. Terakhir Mas Agus gimana ini? Kayaknya udah siapin buat akses informasi nih ke KPU. Silakan Mas Agus, ini eh, closingnya silakan.
Ya, makasih Mas Reza. Tentu kalau dari TI kan karena banyak mengulas di aspek pengadaan, tentu mengkonfirmasi begitu ya bahwa eh, di dalam pengadaan barang dan jasa meskipun melalui e-purchasing atau e-katalog sekalipun masih punya risiko korupsi yang sangat tinggi. Pengkondisian proses pemilihan penyedia begitu ya. Ada potensi markup harga gitu ya dengan mencantumkan harga satuan yang cukup cukup tinggi begitu dan proses negosiasinya juga sangat-sangat terbatas informasinya dan ketika itu terjadi maka potensi suap ataupun gratifikasi sangat mungkin terjadi. Ditambah lagi kewenangan dari pejabat pengadaan yang sangat tinggi. Dengan cepat dia memilih ini saja dan seterusnya begitu. Maka sudah sepatutnya begitu untuk dibuat satu mitigasi risiko dalam proses pengadaan melalui mekanisme e-katalog atau e-purchasing di situ. Salah satunya adalah soal mengoptimalisasi fitur proses negosiasi harga. Karena kan selama ini kita nggak pernah tahu tuh proses negosiasi harga itu kapan dilakukan. Konon katanya di pengadaan private jet ini proses negosiasi dilakukan tengah malam gitu ya atau dini hari gitu ya. Dan itu kan di luar jam kerja tuh. Itu jadi menarik untuk dicermati begitu. Nah, fitur-fitur ini penting untuk disediakan. Ini tentu rekomendasinya ke teman-teman LKPP begitu. Dan sekarang kita sedang sedang berproses untuk melakukan advokasi di situ gitu. Keduanya adalah tentu jangan memilih penyedia. Kira-kira kalau penyedianya itu nggak ada atau cuma satu gitu ya. Ini dalam konteks lembaga negara yang mau melakukan belanja lewat e-katalog. Kalau memang penyedia cuma satu, jangan deh gitu. Tunggu dulu sampai dengan banyak gitu. Dan keduanya adalah soal memastikan bahwa proses identifikasi kebutuhan itu memang memang benar-benar dibutuhkan begitu ya. Memastikan bahwa proses identifikasi itu sesuai dengan perencanaan bukan hanya perencanaan pengadaan tapi juga sampai dengan perencanaan kegiatan begitu. Dan dikaitkan dengan rancangan output yang ada di PA-nya sendiri begitu. Nah, berikutnya adalah soal transparansi dan juga pengawasan dari pihak eksternal begitu. Kita sebagai masyarakat sipil punya kewajiban untuk melakukan pemantauan. Tapi jangan lupa penyelenggara negara juga punya kewajiban untuk memberikan informasi tanpa harus diminta begitu ya. Karena kalau proses meminta panjang banget Mas Reza, bisa 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 bulanan tuh begitu. Itu dengan asumsi kalau tidak sampai sengketa. Kalau sampai sengketa informasi panjangnya minta ampun begitu. Nah, sehingga ya tanpa diminta dipublikasi saja. Orang tidak ada yang dirahasiakan. Tidak ada hal yang perlu dirahasiakan dalam konteks manifest di private jet gitu ya. Ya. Kan yang naik komisioner KPU, anggota KPU, sekjen. Rahasianya di mana gitu. Kecuali kalau kalau yang naik atau Ada bawaan yang lain. kecuali kalau ada dia ngebawa yang lain, nah itu tuh lain lagi ceritanya tuh. Kalau memang kira-kira dari 12 orang itu yang naik adalah pegawai-pegawai KPU, apa mengapa harus nggak dipublikasi gitu? Rasanya tuh nggak ada hal yang urgent untuk di nggak ya nggak ada yang urgent untuk disembunyikan gitu. Aku rasa itu Mas Mas Reza, makasih. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Kita di akhir diskusi. Ya, ini podcast yang cukup lama ya. Jadi eh, semacam update juga untuk publik bahwa prosesnya tidak hanya berhenti di DKPP, tapi berkemungkinan akan terus menggelinding. Ya, salah satunya mulai proses hukum maupun melalui proses di lembaga-lembaga lain yang relevan ya, masuk dengan tadi disebut BPK dan lain-lain. Saya kira ini jadi bahan pembelajaran juga tidak hanya bagi KPU, tetapi juga bagi publik untuk ikut serta dalam proses mengawasi penyelenggaraan negara.
Oke, kita ketemu lagi di episode yang